Dan ini coaching yang kedua, yaitu saya sebagai coach dan Bu Ana sebagai coachee, di mana judulnya ini adalah bagaimana cara supaya anak yang hiperaktif ini menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Bu Ana yang kedua ya. Ya, sebentar Bu. Iya. Sebentar Bu. Iya. Ya, siap Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ana. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah, siang juga Bu Na. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya luar biasa sehat dan bahagia sekali dengan kesempatan hari ini bisa bertemu dengan Bu Na. Alhamdulillah. Iya, tapi kok agak murung sih sedikit, ada apa? Kemarin kan katanya pengen bercerita nih dan ingin bertemu sekali. Jadi penasaran ada apa sih ya yang diobrolkan. Jadi juga saya juga dari rumah penasaran ada apa nih Bu Ana ya pengen ketemu gitu ya. Kenapa sih Bu? Iya Bu, ini begini kan kemarin saya kirim pesan ke Ibu ya, katanya kemarin Ibu belum ada, masih ada halangan gitu, tidak bisa. Jadi saat inilah kita bisa bertemunya, sangat senang sekali juga saya bisa ngobrol di sini ya Bu ya, karena memiliki permasalahan anak didik saya yang menurut saya ini teramat rumit gitu ya, dan permasalahan yang saya hadapi ini begini Bu. Saya mendapati anak di kelas yang hiperaktif, dia itu aktif di dalam kelas gitu ya, aktif dalam artian suka jalan-jalan pada saat pembelajaran, terus kemudian suka usil, jahil pada teman-teman yang lain. Tapi kalau misalkan disuruh belajar, terus dia tuh lambat gitu. Tapi dia padahal sudah bisa Bu, sudah bisa membaca, sudah bisa berhitung juga bisa, cuman malas aja gitu. Intinya dia maunya tuh maunya itu main di kelas itu, berkeliling dan tidak mau belajar gitu. Tapi di saat kala ada waktu saya tegur dia gitu, misalkan anak saya itu kan namanya Bima, misalkan Bima duduk, nada saya itu kan nada tinggi ya, karena sedikit kesal juga gitu, karena sekali dua kali dia nggak nurut. Bima duduk, yang lain belajar, ayo jangan mengganggu temennya. Nah dia tuh marah Bu, marah, udah mah hiperaktif dia, terus emosionalnya itu tinggi, emosionalnya udah marah. Kemudian dia tuh kalau marahnya itu suka kelewatan, kayak yang kalau ini mah kayak yang kemasukan jin gitu, kesurupan seperti itu ya Bu ya. Karena sampai tidak mau diarahkan, tidak mau diberikan masukan, dibujuk, dirayu, itu tidak masuk gitu. Kemudian saya peluk juga belum mau, itu dalam jarak waktu 30 menit lah dia marahnya seperti itu. Sampai kursi, meja pun ditendang-tendang. Seperti itu Bu, permasalahan yang saya hadapi. Begitu ya Bu. Jadi si anak ini emang terlalu hiperaktif mungkin ya Bu ya. Iya. Ada di kelas dia nggak mau diem, sukanya berkeliling juga, minta kalaupun diem juga ada keributan mungkin ya Bu ya. Iya. Ramai aja gitu di kelas. Ada dia. Iya. Dikit jadi ngambek gitu. Iya. Berarti dia itu emosionalnya emang tinggi banget ya, terus mencari perhatian juga kepada gurunya, juga ingin menjadi bahan penglihatan deh gitu kayaknya ya. Oke Bu Ana, mari kita pecahkan deh permasalahannya bersama-sama. Iya, baik Bu. Permasalahan yang Bu Ana hadapi ini, dengan terlebih dahulu kita menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Nah Bu Ana, dari pertemuan kita ini, dari percakapan kita ini nih, apa sih tujuan utama yang ingin dicapai oleh Bu Ana? Ya baik Bu, dari permasalahan yang saya hadapi ini ya pastinya ada tujuannya ya Bu ya. Tujuan yang ingin saya yang ingin saya capai dalam obrolan kita ini, saya ingin mendapatkan anak didik saya ini menjadi anak yang soleh, penurut, dan menjadi anak yang emosinya itu
dapat terkendali gitu ya. Kemudian tidak mengganggu anak-anak yang lain juga pada saat kegiatan pembelajaran ya. Intinya saya ingin mendapatkan tujuan saya ini Bu, intinya saya ingin mendapatkan solusi terbaik lah untuk menjadikan anak didik saya ini menjadi anak yang lebih baik lagi ke depannya, seperti itu Bu tujuan saya. Betulnya ingin menciptakan anak yang lebih baik, tidak kesana kemari terus dan ingin fokus dalam pembelajaran, mungkin itu ya Bu ya. Iya, iya betul sekali Bu. Kalau dari pengamatan sih ya, Bu Ana, sebenarnya bagaimana sih cara menghadapi anak yang hiperaktif itu dan supaya yang Bu Ana telah lakukan gitu ya, ya bagaimana cara mengatasinya dan cara mengontrol emosinya saat ini. Oh iya, begini yang sudah saya terapkan pada saat anak sedang emosinya tidak dapat dikendalikan itu yang sudah saya terapkan itu pertama dengan bujukan, dengan rayuan, kemudian dengan kasih sayang, dengan pelukan dan terutama kan ini anak yang saya pegang itu anak kelas 1 ya Bu ya. Jadi anak kelas 1 ini kan masih apa namanya? Masih butuh kasih sayang dari gurunya itu berbentuk pelukan atau apa namanya rayuan atau bujukan seperti itu yang udah saya terapkan seperti itu Bu. Kemudian di saat-saat ketika marahnya, ketika emosinya sedang meluap-luap tinggi, saya kadang masukkan juga ke unsur-unsur religinya Bu. Seperti hanya begini, contoh kecilnya misalkan Bima, kalau Bima marah terus itu yang mengendalikan Bima itu bukan Bima, itu setan. Nah, Bima itu mau nurut sama ibu atau mau nurut sama setan, seperti hal itu. Nah, kemudian dimasukkan juga nilai-nilai yang kan dia itu maunya nilainya itu walaupun salah nilainya itu kan ingin 100 terus ya Bu ya. Nah, di saat dikasih nilai tidak 100 dia marah juga. Marahnya yang tidak, wah pokoknya tidak karuan. Nah, dimasukkan juga. Nah, kalau Bima ingin nilai, Bima mau nggak nilai 100? Kalau Bima mau nilai 100, Bima itu harus nurut sama ibu gurunya di kelas. Nah, kalau Bimanya nggak nurut, nggak ibu kasih nilai 100 lagi. Nah, seperti itu Bu yang saya masukkan unsur-unsur, berbagai unsur saya berikan kepada anak saya tersebut agar apa namanya, cara-cara saya ini mempan gitu untuk menarik dia atau untuk menjadikan dia fokus kembali ke dalam pembelajaran seperti itu Bu yang sudah saya lakukan. Bagus sekali Bu ya, dari mulai bujukan, rayuan, pemahaman religi, serta agak marah dikit, mungkinnya bukan marah tapi ingin menunjukkan bahwa Bu Ana itu perhatian sama dia mungkinnya Bu ya. Iya, Nah, iya. menurut Bu Ana, level sekarang yang Bu Ana rasakan nih ketika menghadapi anak itu, dari skala nilai nih, berapa rentangnya nilai antara 1 sampai 10 dalam menghadapi anak yang hiperaktif dan emosional ini gitu Bu, berapa? Iya. Mungkin ini kan berkaitannya dengan sikap ya Bu, dengan apa namanya akhlak juga gitu karena sebetulnya kalau sikap itu adalah hal yang paling pokok, yang paling utama di dalam menerapkan kepada anaknya itu sesuatu hal yang sangat penting gitu daripada yang lainnya gitu kan. Kalau misalkan ilmu itu dapat dicari di dimanapun gitu. Kalau dalam sikap ini kan sangat-sangat yang lebih sensitif untuk dapat diterapkan pada anak. Rentang nilai yang akan saya akan berikan pada anak di level kurang lebih 50 lah Bu, karena ini berhubungannya dengan sikap juga gitu Bu. Gitu ya. Iya. Jadi diberikan rentang nilai baru level 5 untuk menuju 10 ya Bu ya. Iya, iya. Dari rentang nilai ini justru memang sangat ini ya, ini pembelajaran buat kita juga. Nah, dari hasil ini apa nih kiranya yang bisa Bu Ana lakukan untuk meningkatkan nilai tersebut? Misalnya dari angka 5 menuju angka berapa dulu deh gitu. Nah, ya baik, tentunya pasti akan adanya perubahan level nilai yang akan saya berikan kepada anak tersebut. Namun saya melihat terlebih dahulu anak tersebut adanya perubahan. Apakah dia itu ada tidak perubahannya dia setelah diberikan
masukan, arahan, rujukan ataupun nilai-nilai agama atau nilai-nilai yang lainnya. Nah, apabila dia menunjukkan adanya perubahan dari sikap dia tersebut, ya saya akan berikan nilai 100, Bu. Karena itu kan sikap gitu ya, dari yang nilainya bawah 50 gitu. Kalau misalkan dianya memunculkan sikapnya yang lebih baik lagi, adanya perubahan yang maksimal, saya akan berikan nilai dia 100, Bu. Bagus, top banget nih. Ini maksudnya bagus, ini nih tujuannya sudah jelas ya Bu ya. Sekarang kita identifikasi nih hambatan-hambatan yang Bu Ana hadapi untuk mencapai tujuan tersebut. Apa yang membuat Bu Ana sulit dalam menghadapi anak yang hiperaktif ini dan emosionalnya juga sangat tinggi. Nah, bagaimana sih caranya? Ya, kalau dilihat dari segi hambatan, ada juga ya Bu hambatan-hambatan yang saya hadapi di dalam menghadapi anak yang sangat keras kepala ini atau yang hiperaktif ini. Yang pertamanya tentunya dia keras kepala lah ya, keras kepala. Mungkin hambatannya juga selain keras kepala itu kan dicari tahu dulu latar belakangnya keras kepalanya dia itu apa. Setelah dicari tahu latar belakang dia hambatannya, karena dia itu kurang adanya perhatian Bu dari keluarganya, karena mungkin dibilang anak ini sebetulnya anak yang sangat berada lah di lingkungan ini, di lingkungan sekolah saya itu termasuk dia itu orang yang sangat berada banget. Cuman orang tuanya itu kedua-duanya itu sangat sibuk sendiri-sendiri, dan ternyata setelah diselisik gitu latar belakang daripada keluarganya, anak tersebut itu suka mendengarkan orang tuanya ketika berantem, Bu. Nah, mungkin itulah yang menjadi hambatan-hambatan saya dalam mengendalikan anak ini, karena mungkin emosinya itu belum bisa mengendalikan diri karena adanya latar belakang keluarga yang suka berantem, yang kurangnya perhatian, kemudian istilahnya dia tuh di sekolah mencari perhatian guru lah yang tidak dia bisa dapatkan di rumah, seperti itu. Gitu, yang saya hadapi. Oke Bu, saya paham ya, ketika anak memang kurang dari perhatian dari orang tua itu memang agak susah nih buat kita ya sebagai guru, apalagi hambatan-hambatannya harusnya ada di belenggu mereka gitu ya. Ketika anak itu tidak mempunyai perhatian dari orang tua dan sekarang dia ingin diperhatikan oleh gurunya, terutama juga ingin diperhatikan oleh teman-temannya yang ada di dalam kelas. Dengan cara apa? Ya dia seperti itu, dengan cara ingin mencari perhatiannya dengan cara marah-marah, dengan cara berkeliling ke sana kemari, dengan cara apalagi ketika diberi nilai ngambek. Nah, itulah mungkin yang ditiru dengan oleh anak itu gitu ya. Iya. Nah, bagi Bu Ana, kalau sekarang kita buat rencana aksi nih, bagaimana jika kita mulai dengan menunjukkan sikap tegas dulu deh, tak perlu marah-marah sama anak ini, yang penting tegas, tapi tak perlu marah, konsisten terhadap janji dan ucapan, mencari tahu penyebab hiperaktifnya itu bagaimana dan kenapa anak tersebut seperti itu ya Bu ya. Konsisten aja, misalnya janjinya apa gitu ya, nanti ucapan yang diucapkan sama Bu Ana ke anak itu, jika Dede misalnya diem, nanti Ibu kasih nilai, atau misalnya Dede misalnya nanti mengerjakan soal, nanti Ibu kasih nilai 100. Mungkin itu ya Bu ya untuk Ya, baik Bu, sudah Ibu jelaskan pemaparan masukan-masukan dari Ibu sangat jelas sekali ya Bu ya. Ya baik, nanti saya akan mencobanya Bu, yang sudah Ibu jelaskan kepada saya, mudah-mudahan dapat saya terapkan dengan baik nanti kepada anak didik saya Bima, dan mudah-mudahan seperti apa yang barusan Bu ucapkan. Jadi saya sendiri itu harus tegas tapi bukan marah-marah, seperti itu ya Bu ya. Kemudian saya pun harus menepati janji-janji yang saya ucapkan, seperti memberikan nilai yang terbaik ketika dia melakukan adanya perubahan. Kemudian yang Bu memberikan memberikan konsisten dengan ucapan-ucapan yang saya ucapkan seperti itu Bu. Insya Allah akan saya coba saya lakukan, diterapkan kepada
anak didik saya Bima, seperti itu Bu. Alhamdulillah ya Bu, terima kasih. Dengan skala prioritas nih yang Bu Ana berikan, sekarang dalam waktu dekat ini, apa yang bisa Bu Ana lakukan untuk mengatur kegiatan dalam kegiatan sehari-hari nih sekarang? Nah, untuk mengatur kegiatan sehari-harinya, ya saya akan coba membenahi sikap anak tersebut dengan baik, kemudian melatih dia untuk apa namanya, untuk tidak emosional yang tidak terkendali lagi, kemudian diberikan eh, diberikan pembelajaran di luar daripada teman-temannya supaya fokus gitu di apa namanya, dipanggil lah Bu ya, ke depan, didudukkan di samping saya gitu untuk fokus pada pekerjaannya. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Bagus sekali. Kalau sekarang, kapan nih bisa actionnya Bu nih? Supaya kita supaya bertanggung jawab. Kapan mau mulai Bu? Tidak akan saya nanti-nantikan Bu, akan secepatnya saya laksanakan karena saya Biasa. sangat penasaran sekali nih dengan yang udah Ibu kasih saran, masukan-masukan dari Ibu. Saya sangat antusias sekali Bu dengan segala masukan dari Ibu, makanya tidak akan saya lama-lamakan, secepatnya. Besok juga saya akan laksanakan seperti itu. Luar biasa semangatnya Bu Ana ini. Nah, sekarang nih Bu Ana, kita sudah berada di sesi terakhir. Apa sih yang sudah Bu Ana dapatkan dari percakapan kita ini sekarang? Ya, alhamdulillah Bu, dari percakapan yang sudah saya dapatkan pada kesempatan ini, saya sudah mendapatkan solusi yang terbaik dari Ibu dalam memecahkan permasalahan anak yang hiperaktif ini, dan mudah-mudahan dari solusi yang terbaik yang Ibu berikan kepada saya ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan saya dalam kegiatan pembelajaran saya sehari-hari kepada anak didik saya, yang khususnya mungkin untuk Bima ya Bu, tapi akan saya terapkan juga untuk anak-anak saya yang lainnya, seperti itu Bu. Alhamdulillah, luar biasa sekali ini semangatnya Bu Ana. Ya, Bagus ya. Nanti kita ketemu lagi ya Bu ya. Saya pengen tahu cerita selanjutnya dari aksi nyata yang Bu Ana lakukan ya Bu ya. Ya, siap. Nanti kita berjumpa lagi Bu dalam hasil yang sudah saya lakukan. Ya. Ya, alhamdulillah kita sudah bertemu dan memberikan penerangan dan juga solusi, dan kita mulai lakukan bersama-sama. Terima kasih atas undangannya. Kita bertemu di lain waktu, dengan mudah-mudahan kita sehat selalu deh Bu Ana ya. Ya, mudah-mudahan amin, itu modal utamanya. Dan saling berkolaborasi lagi. Iya, mudah-mudahan ya Bu, sama-sama. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan masukan-masukan yang luar biasa hebat, dan mudah-mudahan juga kita ya seperti yang Ibu sampaikan barusan, kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih ya Bu, terima kasih banyak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita bertemu lagi ya Bu ya. Ya, baik. Terima kasih. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah mungkin pemaparan dari kami kelompok 4 tentang bagaimana praktik coaching praktisi akademik tentang dua permasalahan, di mana permasalahan pertama tentang cara menghadapi anak yang suka kabur di luar pembelajaran, bukan di luar pembelajaran, di pembelajaran terakhir, yaitu pembelajaran yang sangat rawan sekali untuk anak SMP, dan permasalahan yang kedua yaitu tentang anak didik di kelas 1 yang sangat hiperaktif, sukanya jalan-jalan, sukanya marah-marah, bentak-bentak, sampai nendang-nendang bangku dan lain sebagainya. Nah, ini praktek kita mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, dan mudah-mudahan hasilnya juga baik untuk anak didik kita selanjutnya. Akhirul kalam dari kami, saya Ena Nina, dan satu lagi, dan saya Ana Nurjana. Ya, mengucapkan terima kasih atas segala partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.